Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama dengan rekan Eril Raka dan juru kamera Berki Marindo dari kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Iya, Eril, seperti apa penerapan ganjil genap di DKI Jakarta di tengah penerapan PPKM level 2 ini? Ya, tepat di belakang saya ini merupakan simpang atau perempatan dari perempatan Mampang dan juga Kuningan. Dan di sini memang kawasan yang sering terjadi kemacetan di jam-jam sibuk. Dan memang sejumlah kawasan ini akhirnya diterapkanlah kebijakan ganjil genap oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, kalau kita melihat untuk kebijakan ganjil genap yang sudah berlaku di level PPKM 2 DKI Jakarta, ini memang akan berlaku dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022. Ada 13 ruas jalan. Nah, salah satunya adalah ruas jalan dari Rasuna Said, setelah itu ada Sudirman, setelah itu juga ada Tamrin. Nah, sementara untuk di belakang saya ini adalah Gatot Subroto, setelah itu ada MT Haryono. Ini juga kebijakan ganjil genap diterapkan dengan 2 sesi pagi dan juga sesi siang hari. Nah, kalau kita melihat periodenya, Rolando dan juga pemirsa, ini akan berlaku sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 atau akan berlangsung di hari Senin yang akan datang. Sementara untuk ganjil genap ini hanya berlaku di hari Senin sampai dengan hari Jumat atau hari kerja, sehingga Sabtu dan Minggu ini tidak berlaku. Nah, nanti tanggal 14 Maret 2022 tentunya pemerintah akan kembali mengupdate bagaimana hasil dari PPKM di kawasan DKI Jakarta. Sekaligus juga akan mengevaluasi terkait dengan mobilitas dan juga aktivitas masyarakat penerapan ganjil genap di kawasan DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat bagaimana efektivitas dari ganjil genap sebetulnya tidak hanya untuk kemacetan saja, tetapi pada saat beberapa waktu sebelumnya pemerintah memang menerapkan ganjil genap untuk membatasi kegiatan atau mobilitas masyarakat. Nah, kalau kita melihat PPKM level 2 saat ini, semakin rendah level PPKM di DKI Jakarta, tentunya aktivitas dan mobilitas ini akan semakin banyak. Dan tentunya sejumlah sektor perusahaan akan kembali dibuka dan masyarakat akhirnya kembali bekerja dan volume kendaraan dan juga kemacetan akhirnya pun juga tercipta di kawasan DKI Jakarta, sehingga kemungkinan bahwa memang kebijakan ganjil genap atau nantinya pada tanggal 14 Maret 2022 ini akan kembali diupdate oleh pemerintah bagaimana melihat kondisi di lapangan, hasil evaluasinya seperti apa, apakah akan kembali diperpanjang atau tidak, ataukah mungkin dari 13 ruas jalan ini akan ditambah atau seperti sebelumnya akan dikurangi seperti hanya 3 ruas jalan saja. Rolando. Baik, Eril. Lalu bagaimana tanggapan dari warga atau dari masyarakat terkait dengan perpanjangan atau penerapan ganjil genap di tengah PPKM level 2 ini? Ya, tadi saya sempat menanyakan ke beberapa pengemudi di kawasan ini, Rolando dan juga pemirsa, dan mayoritas dari pengemudi ini mengatakan bahwa setuju dengan penerapan ganjil genap kembali diberlakukan atau diperpanjang kembali. Karena memang mengingat di beberapa hari terakhir, bahkan beberapa pekan terakhir, volume kendaraan di beberapa ruas jalan Jakarta ini semakin padat, bahkan kembali macet seperti Jakarta lama begitu. Nah, sehingga mereka mengatakan bahwa kebijakan ganjil genap ini tentunya dapat mengurai kemacetan atau mengurangi kendaraan yang berada di kawasan DKI Jakarta. Nah, ini juga ditambah dengan kebijakan baru dari pemerintah bahwa transportasi umum ini sudah diperbolehkan untuk menarik penumpang 100% atau full kapasitas, sehingga dari para masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 4 pribadi ini dapat beralih ke transportasi umum. Meskipun memang mayoritas dari mereka mengatakan sebetulnya masih khawatir terkait dengan menaiki kendaraan umum, berdempet-dempetan dengan masyarakat lainnya begitu, ataupun juga bertemu dengan orang banyak, apalagi tidak ada physical distancing di dalam transportasi umum. Tetapi mereka ini sebagai salah satu alternatif agar mereka tidak bermacet-macetan di jalan. Termasuk mereka juga sudah terbiasa dengan menggunakan protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker, sehingga apabila menggunakan transportasi umum mereka memastikan bahwa masker tidak dibuka. Kalau perlu masker ini mereka akan double penggunaannya sehingga tidak menyebarkan atau tidak terkena virus COVID-19 di transportasi umum. Rolando.
Baik Ariel, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Ariel Raka dan juru kamera Belki Marindo dari kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.